Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat dan banyak rezekinya, amin. Sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan update terbaru dari kami. Namaku Nita. Aku tidak tahu bagaimana awalnya semua ini menjadi begitu rumit. Yang aku tahu, aku pernah begitu mencintai seseorang yang perlahan-lahan mengubah diriku menjadi seseorang yang bahkan tak aku kenali lagi. Semua berawal saat aku bertemu Reza di kampus 5 tahun lalu. Dia begitu memesona, pintar, berani, dan penuh perhatian. Reza membuatku merasa menjadi satu-satunya wanita di dunia. Setiap pagi dia kirim pesan, "Selamat pagi sayang." Dan setiap malam dia selalu bilang, "Jangan lupa mimpiin aku." Dulu, aku merasa dicintai. Tapi seiring waktu, perhatian itu berubah menjadi pengawasan. Bunga mulai mengatur bajuku. "Kenapa kamu pakai baju kayak gitu? Terlalu ketat. Banyak cowok yang lihat," katanya dengan nada dingin. Awalnya aku pikir dia hanya cemburu, tapi lama-kelamaan aku merasa tidak punya ruang untuk menjadi diriku sendiri. Dia mulai melarang aku pergi dengan teman-teman. "Ngapain sih nongkrong sama mereka terus? Mereka cuma pengaruhin kamu yang enggak-enggak." Akhirnya, satu persatu teman mulai menjauh. Bukan karena mereka tak peduli, tapi karena aku sendiri yang mendorong mereka pergi demi Reza. Setiap kali kami bertengkar, dia selalu menyalahkanku. "Kamu tuh selalu nyari masalah ya, Di. Aku marah karena aku sayang kamu. Kamu bikin aku kayak gini, ngerti nggak?" Dan yang paling menyakitkan, setiap kali aku merasa cukup dan ingin pergi, Reza berubah jadi versi terbaiknya. Dia kembali lembut, minta maaf sambil menangis, bilang dia trauma masa kecil, dan aku luluh, seolah-olah semua penderitaan akan terobati kalau aku bertahan lebih lama. Tapi siklus itu terus berulang. Manis, kasar, minta maaf, manis lagi, dan aku terjebak. Aku mulai kehilangan jati diriku. Dulu aku ceria, punya banyak mimpi. Sekarang aku takut, bahkan untuk berbicara. Suatu malam, aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Mata sembab karena menangis, pipi sedikit bengkak karena semalam dia membanting pintu dan mengenai wajahku. Aku menatap diriku sendiri dan bertanya pelan, "Kamu bahagia, Nit?" Jawabannya sunyi. Akhirnya, aku curi-curi waktu untuk bertemu sahabat lamaku, Dini. Saat aku cerita semuanya, dia menatapku lama, lalu menggenggam tanganku erat. "Kamu harus keluar dari situasi ini, Nit. Ini bukan cinta, ini jerat." Kata-kata Dini menamparku. Aku sadar, aku bukan lagi mencintai Reza. Aku hanya takut kehilangan ilusi bahwa dia akan berubah. Setelah 5 tahun penuh luka, aku akhirnya memutuskan pergi. Tidak mudah. Reza menangis, mengancam, bahkan memohon. Tapi aku bertahan karena untuk pertama kalinya, aku ingin menyelamatkan diriku sendiri. Kini, 2 tahun sudah berlalu. Luka itu belum sepenuhnya sembuh. Tapi aku perlahan belajar mencintai diriku kembali. Dari semua kisah cinta yang pernah ada, mungkin yang paling penting adalah mencintai diri sendiri, cukup dalam hingga berani berkata, "Aku pantas bahagia."